Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa la kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik, Ananda mahasiswa berbahagia mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Pada video kali ini kita akan bahas materi tentang sumber-sumber dana bank, mulai dari pengertiannya hingga bagian substansialnya. Ikuti video konten ini hingga selesai agar Ananda tidak ketinggalan informasi yang diberikan. Silakan. Yang pertama, pengertian dari sumber-sumber dana bank. Yang dimaksud dengan sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsi bahwa bank adalah lembaga di mana kegiatan sehari-hari adalah dalam bidang jual beli uang. Tentu saja, sebelum menjual uang atau memberikan pinjaman, bank harus lebih dulu memberi atau membeli uang atau menghimpun dana. Sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank dapat mendapatkan keuntungan. Ada beberapa sumber dari dana bank. Yang pertama adalah dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Secara garis besar dapat simpulkan bahwa pencarian dana sendiri terdiri dari yang pertama adalah setoran modal dari pemegang saham, cadangan bank, yaitu cadangan yang dimana laba pada tahun lalu dan tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Yang ketiga, laba bank yang belum dibagi. Ini merupakan laba yang memang belum dibagi pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Yang kedua, ada dana yang berasal dari masyarakat luas, yaitu sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bagi bank jika mampu membiayai operasi dari sumber dana ini. Karena sumber dana ini dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Simpanan giro ini merupakan dana murah bagi bank, sedangkan untuk simpanan deposito itu dana yang mahal karena disebabkan bunga yang dibayarkan kepada pemegang sahamnya relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan jasa giro. Selanjutnya, dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana, baik sumber dana itu sendiri atau sumber dana yang berasal dari masyarakat luas. Ada beberapa perolehan pada sumber dana ini, antara lain adalah yang pertama adalah kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Yang kedua, pinjaman antar bank atau call money. Ini biasanya pinjaman yang diberikan kepada bank mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing. Artinya pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif lebih tinggi. Yang ketiga, pinjaman dari bank-bank luar negeri. Merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak dari luar negeri. Berikutnya, surat berharga pasar uang atau SPBU. Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SPBU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan. Berikutnya, simpanan giro atau demand deposit. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998, menjelaskan yang dimaksudkan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Sedangkan pengertian simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka,
sertifikat deposito, tabungan, atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Ada beberapa jenis sarana dalam penarikan dana yang tertanam di rekening giro. Yang pertama adalah cek. Cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau pemegang cek tersebut. Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral seperti yang diatur di dalam Dagang pasal 178 dengan syarat, yaitu yang pertama, pada surat cek harus ada perkataan cek. Yang kedua, surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama bank yang harus membayar harus tertarik. Yang keempat, penyebutan tanggal dan tempat cek harus dikeluarkan. Ada tanda tangan si penarik. Berikutnya, syarat-syarat lain yang dapat ditetapkan oleh bank untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tersedianya dana. Ada materai yang cukup. Jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek. Yang keempat, jumlah yang tertulis di angka dengan huruf haruslah sama. Yang kelima, memperlihatkan masa kadaluarsa cek hingga 70 hari setelah dikeluarkan cek tersebut. Tanda tangan atau stempel perusahaan haruslah sama dengan di spesimen atau contoh tanda tangan. Berikutnya, tidak diblokir oleh pihak berwenang. Ada resi cek yang sudah kembali, ada endorsement cek yang benar, kondisi cek harus sempurna, rekening belum ditutup, dan syarat-syarat lainnya. Berikutnya ada jenis-jenis cek. Yang pertama itu cek atas nama. Cek atas nama ini maksudnya adalah cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu yang ditulis jelas dalam cek tersebut. Misalnya adalah, bayarlah kepada Tuan Roy sejumlah uang dengan jumlah sebanyak 3 juta rupiah. Yang kedua, yang kedua adalah cek atas unjuk, yaitu cek yang tidak tertulis nama seseorang atau badan tertentu di dalam cek tersebut. Sebagai contoh, di dalam cek tersebut bayarlah tunai atau cash atau tidak ditulis dengan kata-kata apapun. Yang ketiga adalah cek silang. Cek silang ini jika suatu cek yang di pojok kiri atas diberi 2 tanda silang sehingga cek tersebut berfungsi sebagai pemindah bukuan bukan tunai. Yang keempat ada cek mundur, yaitu yang merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Misalnya hari 1 April 2023, Tuan Roy bermaksud mencairkan ceknya di mana dalam cek tersebut pada tanggal 27 Maret 2023, cek inilah yang disebut dengan cek mundur. Yang keempat, cek mundur. Cek mundur ini maksudnya adalah yang merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Yang kelima, cek kosong, yaitu cek yang dananya tidak tersedia. Berikutnya ada billet giro. Apa itu billet giro? Billet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lain. Ada beberapa syarat yang berlaku untuk billet giro agar pemindah bukuannya dapat dilakukan. Yang pertama, ada nama billet giro dan nomor serinya. Yang kedua, perintah tanpa syarat untuk memindah bukukan. Ketiga, ada nama dan tempat bank tertarik. Yang keempat, ada jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf. Yang kelima, nama pihak penerima. Yang keenam, ada tanda tangan penarik atau stempel penarik jika si penarik merupakan perusahaan. Yang ketujuh, ada tanggal dan tempat penarikan. Yang kedelapan, ada nama bank yang menerima pemindah bukuan tersebut. Namun masa berlaku dalam
tanggal berlakunya bilet giro juga diatur sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Seperti pertama, masa berlakunya adalah 70 hari terhitung mulai dari tanggal penarikannya. Yang kedua, bila tanggal efektif yang tidak dicantumkan, maka tanggal penarikannya berlaku pula sebagai tanggal efektif. Yang ketiga, bila tanggal penarikannya tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan. Dan persyaratan lainnya. Berikutnya ada alat pembayaran lainnya. Maksudnya adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang sama atau bank lain. Nah, ini ada contoh perbedaan cek dan bilet giro. Yang pertama, identitas. Kalau cek ada atas nama, bilet ada atas unjuk, sifatnya tunai non tunai. Sedangkan nomor 3 adalah hanya ada satu tanggal. Sedangkan bilet giro identitasnya sama, atas nama, sifatnya non tunai, yang keterangan tanggalnya adalah ada 2 tanggal. Baik, berikut contoh penyelesaian soal perhitungan jasa giro. Di sini bisa kita lihat ada transaksi yang terjadi pada rekening giro Tuan Vino selama bulan Juni 2020. Di sini ada beberapa tanggal transaksinya. Ada tanggal 3 Juni hingga tanggal 27 Juni. Pertanyaannya, coba saudara hitung berapa besar bunga bersih yang diperoleh Tuan Vino selama bulan Juni jika bunga dihitung dari saldo terendah pada bulan yang bersangkutan dengan suku bunga yang berlaku adalah 18% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Nah, berikut laporan rekening korannya. Nah, ini laporan rekening koran berdasarkan soal yang tadi dijelaskan. Di sini ada tanggal, transaksi, debit, kredit, dan saldo. Pada tanggal 3 ada transaksi sektor tunai sebesar 18 juta. Maka pada kolom kredit dituliskan 18 juta, saldo sebesar 18 juta. Pada tanggal 8 ada transaksi tarik tunai yaitu 6 juta, sehingga ada pengurangan pada saldo sebesar 12 juta. Berikutnya ada tanggal 13 sektor tunai kembali sebanyak 7 juta, sehingga memberikan penambahan terhadap saldo sebesar 7 juta menjadi 19 juta. Hingga tanggal 27 sektor tunai menjadi 4 juta, sehingga saldo menjadi 14 juta. Ini adalah laporan rekening koran yang bisa Ananda pelajari dan Anda mengerti dari bagian debit dan kredit. Kalau dia tarik, maka di debit. Kalau dia di setor, masuk ke bagian kredit hingga menambahkan bagian saldo. Hingga ditarik lagi, di debit lagi, mengurangi saldo. Begitu seterusnya. Nah, untuk perhitungan bunga dengan menggunakan saldo terendah, yaitu pada bulan Juni sebesar 10 juta. Maka bunga pada bulan Juni adalah 18% dikali 10 juta dibagi 12 bulan, dapatnya adalah Rp150.000. Sedangkan pajaknya 15% dikali 150.000 menjadi 22.500. Jadi bunga bersih dari bulan Juni itu adalah 127.500. Jadi besar bunga bersih Tuan peroleh selama bulan Juni jika dihitung dari saldo terendah pada bulan yang bersangkutan dengan suku bunga yang berlaku adalah 18% per tahun dan dikenakan pajak 15% adalah 127.500. Berikutnya perhitungan bunga dengan menggunakan saldo. Nah, saldo rata-rata untuk bulan Juni adalah 125 juta.
dibagi 8 sama dengan 15.625.000. Nah, 125 juta ini dari mana? 125 juta ini diperoleh dari menjumlahkan saldo mulai tanggal 3 Juni hingga tanggal 27 Juni. Ini transaksi selama bulan Juni saja. Sedangkan angka 8 diperoleh dari jumlah transaksi yang terjadi selama bulan tersebut. Ada 8 transaksi. Maka perhitungannya untuk bunganya adalah 18% dikali 15.625.000 dibagi 12 bulan, dapatnya adalah 234.375. Untuk pajaknya 15% dikali 234.375.000 sama dengan 35.156. Jadi bunga bersihnya adalah dikurangkan menjadi 199.216. Jadi perbedaan antara perhitungan dengan kedua metode yaitu bunga dengan saldo terendah, bunga dengan saldo rata-rata sebesar untuk bunga dengan saldo terendah yaitu 127.500, sedangkan bunga dengan saldo rata-rata yaitu 199.216. Jadi pilihan bagi nasabah dengan perhitungan bunga di atas yang paling menguntungkan adalah saldo rata-rata, karena di sini 199.216 rupiah karena lebih kecil. Berikutnya contoh perhitungan bunga tabungan. Ada transaksi yang terjadi di rekening tabungan Tuan Muhammad Rafa selama bulan Mei 2020, yaitu tanggal 1 ada setor tunai sebesar 5 juta, tanggal 6 ada setor dengan cek bank lain yaitu 8 juta, tanggal 12 ada transaksi tarik tunai 10 juta, tanggal 17 ada transfer masuk 7 juta, tanggal 22 ada tarik tunai sebesar 5 juta, tanggal 31 ada setor tunai sebesar 3 juta. Nah, contoh perhitungan bunganya adalah suku bunga 18% per tahun untuk perhitungan saldo terendah dan saldo rata-rata. Sedangkan untuk saldo harian diasumsikan dengan suku bunga sebagai berikut. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10, bunganya adalah 18%. Namun pada tanggal 11 sampai tanggal 20 bunganya turun menjadi 15%. Tanggal 21 sampai tanggal 31 menjadi 17% per tahun. Nah, pertanyaannya, coba saudara hitung berapa bunga bersih diterima Tuan Rafa dengan menggunakan saldo terendah, saldo harian, dan dikenakan pajak 15% atas bunga tabungan. Nah, kemudian buat laporan buku tabungannya. Nah, ini contoh laporan buku tabungan. Laporan rekening tabungan Rafa per 31 Mei 2020. Hampir sama dengan laporan koran tadi. Cara kerjanya, cara menghitungnya sama dengan laporan koran tadi, yaitu pada tanggal 1 ada transaksi setor tunai 5 juta, maka ditulis pada saldo 5 juta. Terus pada tanggal 6 ada setor dengan cek bank lain, yaitu 8 juta, maka akan menambahkan saldo sebesar 13 juta. Namun pada tanggal 12 ada transaksi tarik tunai, maka ditulis pada tabel debit, dan ini akan mengurangkan jumlah saldo yang ada menjadi 3 juta. Begitu seterusnya. Nah, perhitungan dengan saldo bunga terendah yaitu bunga 18% dikali 3 juta dibagi 12 bulan. Nah, dapatnya dari mana ini 3 juta? Dapatnya dari perhitungan sebelumnya, yaitu 45.000 rupiah. 18% dikali 3 juta dibagi 12 bulan menjadi 45.000. Sedangkan pajak 15% yaitu 45.000 dikali 45.000 menjadi 6.750. Jadi bunga bersihnya adalah 38.250. Ini dapat dari pengurangan 45.000 dikurang 6.750. Untuk saldo harian pada tanggal 1 sampai tanggal 5 Mei nilai pajaknya berbeda. Pada tanggal 1 sampai tanggal 5 Mei bunga 18% dikali 5 juta dibagi 365 hari dikali 5 hari, maka dapatnya adalah 12.328 rupiah.
Sedangkan pajaknya menjadi 15% dikali 12.328, dapatnya adalah 1.849. Jadi bunga bersihnya adalah 10.479 untuk saldo harian. Saldo hariannya bunga 18% dikali 13 juta rupiah dibagi 365 hari, dapatnya 6.410. Sedangkan untuk pajaknya 15% dikali 6.410 menjadi 961. Jadi bunga bersihnya adalah 5.449.